Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan maqbulan wa du'aan masmu'an. Marilah kita selalu mohon pada Allah ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, amal yang diterima dan doa yang dikabulkan. Bapak Ibu hadirin wa hadirat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada tanya-tanya pada diri kita, untuk apa sih kita sholat? Payah-payah, jungkit-jungkitan, apa sih manfaatnya? Apa sih keutamaan? Apa yang menjadikan sholat ini mendapatkan perhatian khusus dalam Islam? Sehingga untuk memperoleh perintahnya itu Rasulullah harus menjemput langsung dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat, akan membahas untuk apa kita sholat. Yang pertama, kenapa kita harus sholat? Ternyata sholat ini adalah sebagai sarana bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai sarana untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin pemirsa hafal semua surat ini. Boleh dilanjutkan ya. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Maka sholatlah kepada Tuhan dan berkorbanlah. Ini menunjukkan bahwa ternyata sholat itu sebagai wujud syukur kepada Allah. Kenapa saya yakin para pemirsa hafal dengan surat ini? Karena ini surat favorit dalam sholat ya. Kalau enggak inna ta'ina wal asri kulhu, nah, itu saking senangnya dibaca terus dalam sholat ya. Nah, jadi yang pertama adalah sholat itu sebagai wujud syukur. Karena kalau kita membalas nikmat Allah dengan bentuk materi, enggak akan terbayar ya. Saya contohkan para pemirsa. Satu saja tentang oksigen ya. Misalnya oksigen itu ada satu alat oksigen, tabung oksigen portable ya. Harganya itu 50.000 untuk pemakaian 2,5 menit. Berarti kalau 5 menit 100.000. Kalau 10 menit berarti 200.000. Kalau 20 menit berarti 400.000. Nah, ini ternyata waktu kita sehat ya, pernapasan kita lancar, oksigen yang diberikan oleh Allah kepada kita gratis, kita nggak ada yang bayar. Tapi begitu sakit harus mengkonsumsi oksigen dari alat ya, dari tabung oksigen, itu sangat mahal biayanya ya. Dan ini sehari semalam bisa 1 jutaan lebih untuk bayar oksigen saja. Nah, tentu bagaimana cara bersyukurnya kata Allah ya, setelah Allah mengungkapkan inna atayna kal kautsar, maka ayat berikutnya adalah fasholli li rabbika, sholatlah kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa sholat, untuk apa kita sholat, itu sebagai sarana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus sholat? Ternyata sholat ini adalah sarana untuk mensucikan hati kita. Sarana untuk menghapus, membersihkan dosa-dosa dari hati. Makanya ada dalam surat Ad-Duha ya, atau Asyam ya, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, dalam surat Al-A'la. Dalam surat Al-A'la kita rata-rata hafal ayat ini, qad aflaha man tazakka
wa dzakara isma rabbih fasholla. Sungguh sukses, sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan jiwanya, dia berzikir kepada Tuhannya, maka dia pun sholat. Nah, jadi sholat untuk mensucikan hati kita dari noda-noda dosa yang setiap kita pasti di dalam hari-hariannya ada dosa. Nah, ternyata sholat yang 5 waktu, kewajiban yang diperintahkan kepada kita adalah untuk menjaga kebersihan hati kita, ya, karena ternyata yang paling bermanfaat nanti menghadap Allah adalah hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari nanti di alam akhirat gak ada lagi manfaatnya harta dan anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Nah, salat adalah cara untuk menjaga kebersihan hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata salat itu sarana untuk meminta tolong. Kalau kita mungkin punya keinginan sesuatu, mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata sebagai sarananya itu adalah kita melaksanakan salat yang 5 waktu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi salat itu sarana untuk meminta tolong. Dan kalau kita perhatikan ya, bacaan salat dari awal iftitah sampai tahiyat, isinya minta semua, isinya doa semua. Dan ini menunjukkan bahwa luar biasa ya. Salat sendiri dalam bahasa Arab berarti adalah ad-du'a. Jadi setiap salat itu pasti doa, tapi tidak setiap doa itu salat. Nah, jadi luar biasa. Para pemirsa, kalau kita mengamalkan saja doa dengan sungguh-sungguh, ya, meminta tolongnya serius di dalam doa antara duduk dua sujud, antara dua sujud, itu terkabul semua hajat kita. Karena di doa duduk di antara dua sujud itu, di situ kita minta rezeki, di situ kita minta derajat tinggi, di situ kita minta ampunan, di situ kita minta hidayah, di situ kita minta kesehatan. Allahumma gfirli warhamni wazkurni wahdini warfani wa'afini warzuqni. Luar biasa ya. Cuma sayang kita sering ketika sholat itu tidak tahu bahwa kita lagi minta tolong kepada Allah. Mari kita berbagi kualitas sholat kita, karena sholat ini sebagai sarana meminta tolong. Tadi dicontohkan satu aja doa yang duduk di antara dua sujud, itu luar biasa permintaan kita, dan kalau itu dikabulkan ya lengkap sudah kebutuhan hidup kita. Itu yang ketiga ya para pemirsa. Kemudian yang keempat, ternyata sholat itu mencegah perbuatan jahat dan mungkar. Ini ada dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat dan mungkar. Sehingga ini bisa dijadikan ukuran, apakah dia itu khusyuk nggak sholat. Lihat perilaku. Kalau dia dengan sholatnya terhindar dari perilaku mungkar, perilaku jahat, maka insya Allah kita sholat khusyuk. Orang itu sholatnya khusyuk. Tapi kalau dia masih jahat, masih mungkar, walaupun rajin sholat, nanti sholatnya tidak khusyuk. Karena sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mungkin belum ikhlas dalam sholatnya, mungkin ada keterpaksaan dalam melaksanakan sholatnya, atau mungkin belum tertib di dalam sholatnya sehingga tidak terdapat pada perilaku. Ini yang keempat ya, sholat itu sebagai sarana untuk mencegah perbuatan jahat dan mungkar. Maka kalau sholatnya khusyuk, luar biasa ya. Beres kehidupan itu tidak ada kejahatan dan tidak ada kemungkaran. Dan itulah realisasi dari surat Al-Quraisy. Ila fi Quraisy ila fi rihlata syita'i was-sayf falyabudu
rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kebiasaan orang Quraisy itu berjualan ke luar kota, ngampas dagang. Maka ini mewakili profesi manusia, berbisnis, ya, berjualan. Lanjutan ayatnya adalah falyabudu rabb hadzal bait, maka beribadahlah kepada Tuhan yang memiliki bumi ini. Artinya apapun profesi kita harus dibingkai dengan ibadah. Kalau semua profesi kita diibadahi, bernilai sebagai ibadah, maka alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang memberikan keamanan dari kelaparan dan keamanan dari rasa takut. Ya, dari rasa takut dan kelaparan luar biasa. Ya, artinya negerinya aman, sejahtera. Ya. Kalau semua profesi dijadikan sarana untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang terakhir, ternyata sholat itu tiangnya agama. Artinya tegaknya agama ini dengan sholat. Urusan agama ini tegak dengan sholat. Kalau sholatnya bermasalah, bahkan tidak sholat, itu hancur. Hancur agama dan hancur negara kalau tidak dibangun atas landasan perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering sekali kita dengar hadisnya, ya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faqad aqamaha faqad aqamadin, faman hadamaha faqad hadamadin. Kalau dia mendirikan sholat, maka berarti mendirikan agama. Kalau dia meninggalkan sholat, berarti meruntuhkan agama. Nah, mudah-mudahan dengan keutamaan untuk apa kita sholat seperti ini, kita bersemangat sholat, kita berupaya untuk selalu menggapai sholat yang khusyuk. Karena dengan kehusyuan sholat kita, itu yang menjadi sumber kesuksesan hidup kita. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yang apabila dia sholat, sholatnya khusyuk. Ya. Inilah mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan sholat yang khusyuk, sholat yang betul-betul membawa kita kepada kebahagiaan, kesuksesan hidup di dunia, terlebih lagi nanti kehidupan yang kekal, yang sukses di akhirat nanti bersama di surganya. Ada salah dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.